Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 029. Jauh hari segera pamit kembali karena urusannya sudah selesai. Keesokan harinya sore hari, Susanna mendapat telepon dari Dane. "Tuan, Dane ingin bertemu dengan kita di luar. Hanya kita bertiga." "Ada apa?" "Mengenai Lani, Nona Lani dan Nona Sharon." Susanna meralat ucapannya. "Hasil tes DNA sudah keluar." Sebetulnya." Mengalirlah cerita Susanna yang dimintai tolong oleh Diane. Reza termenung sesaat. "Baiklah, di mana kita bertemu? Bilang saja pada Sharon aku harus check up." "Aku juga. Memang harus memeriksakan mataku kembali untuk bisa segera dioperasi," ucap Reza. "Baik, Tuan." Malam itu Reza dan Dane bertemu di kamar Presiden Suite salah satu hotel milik Ajisaka. Dane menyerahkan amplop besar berwarna coklat pada Susanna. Susanna segera membuka amplop dan mengeluarkan isinya. Dia terbelalak. "Jadi benar Lanita adalah anak kandung Nyonya," ujar Susanna. Reza tertegun. Hatinya meletup bahagia mengetahui kebenaran tersebut. "Lalu tes satunya lagi kapan keluar, Nyonya?" tanya Susanna. "Mungkin sekitar 3 atau 5 hari kemudian. Aku juga menyertakan sampel rambut milik Omah diam-diam. Besok, saat aku mengumumkan hasilnya. Pertama kali aku akan mengumumkan hasil tes DNA dengan sampel rambut. Aku ingin menyaksikan senyum kemenangan mereka. Lalu setelahnya aku akan mengeluarkan tes DNA ini untuk membungkam." Mulut manis Salomah tapi menjijikan itu. Berani-beraninya dia menukar anakku dengan anaknya dan aku dibodohi selama bertahun-tahun. "Oh, suamiku menangis di kuburnya karena aku sudah menelantarkan anak kami selama ini." Dane menangis. "Nyonya, apa aku perlu membicarakan hal ini dengan Lanita?" tanya Reza. "Tidak usah dulu. Biar semuanya tahu nanti setelah aku mendapat hasil tes DNA yang kedua. Mari kita berkumpul lagi seperti kemarin. Sejujurnya aku ingin sekali secepatnya memeluk Lanita tapi aku harus bersabar beberapa hari lagi. Aku juga tetap akan bersikap biasa saja pada Sharon dan Omah selama hasil tes DNA belum keluar. Aku ingin membiarkan mereka merasa menang dan jumawa terlebih dulu," sahut Dane. Reza dan Susanna hanya mengangguk tanda setuju dengan rencana Dane. Lanita memeluk Parmiah di atas tempat tidur. "Ayo, kita tidur, Bul," Lanita memejam. "Lani, aku bukan ibumu," gumam Parmiah. "Ibu ngomong apa, sih?" Ngelindur. "Ya. Aku bukan ibu kandungmu, Lani." Lanita mendengkur, lebih tepatnya pura-pura mendengkur. "Maafkan ibu yang menyembunyikan rapat identitasmu. Ibu orang jahat. Harusnya ibu yang lebih pantas ada di penjara, bukan suamiku." Lanita menghentikan dengkurannya. "Bagi Lani, ibu adalah ibuku. Ibu yang selalu membelaku, berjuang dengan peluh sendirian untuk membiayai sekolah dan hidupku. Aku sudah cukup merasa bahagia punya ibu. Kita sudah hidup nyaman dan tenang seperti ini saja aku senang sekali, Bu. Tak ada bau minuman atau teriakan bapak. Tak ada rentenir yang mengganggu. Ibu juga sehat dan bisa tersenyum lagi, itu sudah lebih dari cukup untukku, Bu. Jadi mari kita bersyukur pada Tuhan untuk kebahagiaan kita saat ini. Mari kita tidur, berharap kebahagiaan ini tak pernah berakhir." Lanita mempererat pelukannya di tubuh Parmiah. Parmiah merasa tergugu. Air matanya deras mengalir saat itu. Betapa Lani begitu mengasihinya, mengesampingkan kenyataan yang sesungguhnya. Apa kamu terlanjur kecewa hingga memutuskan untuk menutup mata dengan kenyataan yang sudah ibu beberkan? Lanita menggeleng. Karena aku sudah sangat bahagia bisa melihat ibu sembuh dan
tersenyum serta terbebas dari Bapak. Semakin sedih hati Parmiah mendengar kasih sayang Lani yang tulus padanya. Maaf ibu membawamu dalam kesengsaraan. Seharusnya hidupmu bergelimang kekayaan dan seharusnya dirimu yang menikah dengan Tuan Reza. Lani membuka mata. Dia melepaskan pelukannya. Apa, Bu? Seharusnya aku yang menikah dengan Tuan Reza. Lani mengerutkan kening. Iya, nak. Tempat Sharon saat ini adalah tempatmu seharusnya. Anak Nyonya Dein. Adalah kamu bukan Sharon. Lanita terdiam. Tapi lalu dia menepisnya. Tapi aku tetap anak ibu. Jadi mari kita hentikan pembicaraan tentang Nyonya Dein ataupun Nona Sharon. Lanita kembali memeluk Parmiah. Ini, jangan panggil Sharon dengan sebutan Nona. Kau yang Nona, nak. Ibu aku ngantuk, ujar Lani. Parmiah menghela napas pasrah. Lanita sedang tak ingin membicarakan hal itu lagi saat W.X. Jam 11 malam Yanto berjalan lunglai menuju rumah seorang temannya. Dia membuka pintu pagar, melangkah ke teras dan menekan bel. Lama tak ada suara apapun dari dalam rumah. Yanto menekan bel beberapa kali. Akhirnya Karta mendengar suara pintu berderit lalu tirai jendela yang bergerak. Tampak wajah seorang lelaki yang setengah mengantuk melihat Yanto. Pintu pun terbuka. Kim, aku menginap di rumahmu, iya. Pinta Yanto. Kimbul melihat tas besar yang dibawa Yanto. Kau diusir majikanmu? Tanya Kimbul seraya menguap. Aku yang melarikan diri, sahut Yanto seraya masuk rumah tanpa perlu disuruh. Kimbul menutup kembali pintu dan menguncinya. Kenapa melarikan diri? Tanya Kimbul, kali ini disertai dengan mengulet. Panjang ceritanya. Ada makanan? Enggak. Perutku lapar, ujar Yanto. Ada superdog? Jawab Kimbul. Apa itu superdog? Super mie dan endog, sahut Kimbul sambil menghempaskan tubuhnya di sofa belel miliknya. Yanto langsung menuju lemari tempat Kimbul menyimpan stok aneka macam mie dan juga telur. Apa kamu nggak panas dalam tiap hari makan mie? Tanya Yanto saat melihat tong sampah penuh dengan bungkus mie. Hemat, tol, ucap Kimbul kembali menguap. Kau mau bikin juga? Enggak, aku masih kenyang. Kau melarikan diri karena ketahuan kamera pasti, iya? Bukan. Aku sejauh ini aman karena sudah tahu titik-titik di mana kamera CCTV di rumah itu diletakkan. Berkatmu aku bebas berkeliaran di rumah itu, sahut Yanto sambil menyalakan kompor. Bagaimana kabar Tuan Muda Reza yang terhormat? Cibir Kimbul. Dia buta seperti biasanya, kekeh Yanto. Kimbul telentang memandangi langit-langit kamar. Dia teringat mendiang ibunya. Andai ayahnya tidak dipecat oleh Reza, sudah pasti ibunya masih hidup. Ayahnya dulu masih punya gaji untuk membiayai pengobatan sakit ibunya. Tapi tiba-tiba Reza memecatnya tanpa alasan yang jelas. Malah kini ayahnya berada di balik jeruji penjara. Apa dulu Tuan Reza bisa melihat? Tanya Yanto memasukkan mie instan ke panci. Aku pernah diajak ayahku ke rumah besar itu saat Tuan Reza liburan ke sini. Dia bersekolah di Paris. Sesekali pulang ke Indonesia untuk liburan. Dulu dia bisa melihat dan ya, sungguh tampan. Aku sangat iri padanya, sahut Kimbul. Kebetulan sekali kau menjadi petugas CCTV yang memasang kamera tersembunyi di setiap sudut Tuan Reza, ujar Yanto. Ya, Tuan Reza memang meliburkan semua orang saat dia memasang CCTV. Dia tidak tahu kalau salah satu petugas CCTV itu adalah seorang anak yang ayahnya dipecat dan dipenjarakan olehnya. Kimbul berkata dengan sorot mata menyimpan kebencian pada Reza. Memang ayahmu tidak memberitahumu alasan kenapa dia dipecat dan dipenjara? Kimbul menggeleng. Padahal selama Tuan Reza di Paris,
Tuan Ajisaka yang menggaji ayahku. Meski lebih sering memasak untuk pegawai-pegawai lainnya yang mengurus rumah karena Tuan Ajisaka lebih sering bepergian. Bagaimana dengan chef yang sekarang? Apa dia betah bekerja di sana? Cibir Kimbul. Benar, ayahnya Kimbul adalah seorang chef yang dulu bekerja di rumah Reza. Kalian ingat jika Serindita Mama Reza pernah hendak diracun melalui makanan, tapi karena makanan itu dimakan oleh Reza, Rezalah yang harus dilarikan ke rumah sakit kala itu. Ayah Kimbul lah yang memasukkan racun ke makanan Serindita. Apa motifnya? Nanti kita urai satu persatu. Aku merindukan ayahku. Apa kau mau mengantarku besok? Tanya Kimbul. Kemana? Yanto memecahkan 2 telur ke dalam panci. Mengunjungi ayahku di penjara. Baiklah, mulai besok aku jadi pengangguran lagi, jadi aku bebas pergi kemanapun, sahut Yanto. Keesokan harinya, Kimbul benar-benar mengajak Yanto pergi ke penjara untuk menengok ayahnya. Tapi ternyata dia tidak bisa karena hari itu ayahnya sudah mendapat seorang pengunjung. Seorang tahanan hanya boleh menerima 1 pengunjung dalam 1 hari. Kalau boleh tahu, siapa orang yang mengunjungi ayahku? Tanya Kimbul pada petugas kepolisian. Seorang wanita dewasa dan gadis muda, jawab petugas kepolisian. Kimbul mengernyit. 2 orang wanita. Ayahnya tidak pernah menerima tamu selama ini. Tapi kenapa sekarang ada tamu yang mengunjunginya? Itu mereka. Sudah selesai rupanya. Tunjuk petugas kepolisian menunjuk pada 2 orang wanita berpakaian mahal. 1 wanita dewasa mengenakan baju warna merah, berkacamata hitam dan mengenakan syal putih. Sementara gadis muda di sebelahnya memakai baju terusan warna kuning cerah, berjalan dengan anggun dan cantik. Siapa mereka? Gumam Kimbul. Dia hendak menyusul tapi kedua wanita itu berjalan dengan sangat terburu-buru dan memasuki mobil yang diparkir di halaman kantor polisi. Besok lagi saja kamu ke sini mengunjungi ayahmu, ucap petugas kepolisian. Kimbul hanya mengangguk sambil tetap keheranan melihat 2 orang wanita yang mengunjungi ayahnya di penjara. TTK. Rumah Reza, sebuah mobil berhenti di depan pos security. Kaca jendela tampak diturunkan. Aku teman Ajisaka, ayahnya Reza. Kudengar Reza mendapat kecelakaan kemarin. Aku hendak menjenguknya. Katakan pada Reza kalau Evelyn datang ingin melihat keadaannya. Seorang wanita berpakaian merah dengan syal putih dan berkacamata hitam bicara dengan salah satu petugas keamanan rumah Reza. Petugas itu mengonfirmasi pada Susana. Setelah mendapat persetujuan, barulah mobil yang dikendarai Evelyn diizinkan masuk. Evelyn tersenyum senang. Dia menengok gadis muda di sebelahnya yang mengenakan baju terusan warna kuning. Saskia, kau akan bertemu Reza Dharmawangsa akhirnya. Saskia hanya diam seraya menghela napas dalam dan mengagumi betapa megahnya rumah Reza Dharmawangsa. Susana mencoba mengingat siapa Evelyn dan Saskia. Mereka kini ada di ruang kerja Reza. Saskia tampak diam saja dan malas untuk berbicara. Oh, jadi ini kakakku, Reza Dharmawangsa, batin Saskia. Kudengar papamu akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat, ucap Evelyn. Papa? Ya, papamu. Dia tidak memberitahumu. Reza menggeleng. Mungkin belum. Kenapa Tante Eve yang lebih dulu diberitahu dan bukannya aku? Tanya Reza. Papamu bukan sengaja memberitahuku. Aku yang meneleponnya karena ada keperluan. Reza manggut-manggut. Apa kabarnya, Tante? Tinggal di mana dan kerja di mana? Setelah tidak lagi bekerja sebagai sekretaris Papa, tanya Reza ramah. Evelyn tersenyum. Tante diberi pesangon yang sangat besar oleh papamu.
Tante hanya membuka usaha sendiri, sebuah restoran dan butik. Kami mengandalkan pendapatan dari restoran dan butik. Kami, Tante dan anak Tante. Kau tidak tahu Tante punya anak, bukan? Dulu Tante belum menikah, ujar Reza. Aku memang tidak menikah. Hanya dihamili oleh kekasih Tante. Setelah Tante hamil, dia tidak mau menikahi Tante. Makanya Tante resign. Tante malu punya anak tanpa suami. Untung saja papamu berbaik hati memberi Tante modal untuk usaha, tutur Evelyn. Oh, pekik Reza tertahan. Maaf, aku baru tahu cerita Tante. Aku kesini bersama anak Tante, Saskia. Sas, ayo salaman dengan Tuan Muda Reza. Dharma Wangsa. Evelyn menoleh pada Saskia. Saskia bangkit dari kursi lalu mendekat pada Reza dan menyambut uluran tangan Reza, yang sudah lebih dulu menyodorkan tangan. Saskia, sahut Saskia pelan. Dia mengamati wajah Reza, ada kemiripan dengannya. Reza menggenggam jemari Saskia hangat. Rasa hangat menjalar di hati Saskia. Dia sungguh merasa prihatin dengan kondisi Reza, yang tidak bisa melihat kakaknya satu ayah lain ibu. Saskia ini masih bersekolah di SMU. Dia cantik iho Reza, mirip denganmu. Lanjut, Evelyn dalam hati. Susana yang berada di dekat Reza memperhatikan gelagat Saskia yang cenderung lebih pendiam dari ibunya. Susana merasa sesuatu yang aneh. Kenapa gadis ini mirip dengan Tuan Reza? Oh, mirip dengan Tuan Aji Saka. Apa mungkin? Susana segera menepis pikiran buruknya. Evelyn cukup lama berbincang dengan Reza. Saskia merasa jenuh. Dia ingin berjalan-jalan di taman. Reza mengizinkan. Maka dia keluar dari ruangan Reza. Saskia berjalan sendirian di koridor rumah Reza yang luas dan mewah. Banyak guci, hiasan, lukisan dan furnitur mahal yang dia lihat. Saskia berpapasan dengan Lanita. Lanita mengangguk sopan. Tunggu, kamu siapa di rumah ini? Tanya Saskia. Saya perawatnya Tuan Reza. Anda, aku tamu di sini. Mamaku sedang bicara dengan Kak M, Tuan Muda Reza. Aku ingin jalan-jalan ke taman. Di dalam ruangan bosan, sahut Saskia. Oh, mari saya antar, ujar Lanita ramah. Saskia mengagumi kecantikan Lanita. Perawatnya kakakku cantik begini. Ini perawat atau apa? Batin Saskia. Keduanya berjalan menuju pintu masuk, tapi di pintu masuk, dia bertemu dengan Sharon yang baru datang. Sharon memasang wajah angkuh dan memindai Saskia heran. Kamu siapa? Tanya Sharon, tidak ada kesan ramah di wajahnya. Nona ini tamunya Tuan Reza, Nona. Jawab Lanita. Sharon memicing karena dia melihat Saskia teramat manis. Tamu? Semudah ini. Kau masih anak-anak? Ada keperluan apa menemui Reza? Dagu Sharon terangkat tinggi. Mamaku yang bertamu. Aku hanya sekedar diajak, jawab Saskia datar. Oh. Sharon kembali tak peduli. Dia berlalu dengan suara hak sepatunya yang nyaring. Siapa dia? Bisik Saskia pada Lani. Itu Nona Sharon, istri Tuan Reza, jawab Lanita. Cih, arogan. Aku tak suka, cibir Saskia. Lanita hanya menunduk sopan tanpa berani berkomentar apa-apa. Bisa-bisanya Kak Reza memilih istri seperti itu. Perawat ini masih jauh lebih cantik dan santun. Batin Saskia seraya melirik Lani. Lanita menemani Saskia ke gazebo luas yang banyak sekali bunga di sekelilingnya. Nona. Saskia. Namaku Saskia. Saskia menyodorkan tangan lebih dulu pada Lanita. Lanita menyambutnya dengan riku. Lanita. Nama yang cantik, secantik orangnya.
Puji Saskia. Lanita tersipu. Nona mau saya bawakan minuman dan cemilan di sini. Tawar Lanita. Apa boleh? Tanya Saskia. Tentu saja boleh. Sebentar saya ambilkan, Nona. Saskia mengangguk. Dia terkesan dengan senyum dan kesantunan sikap Lanita. Tak lama Lanita tergopoh-gopoh membawakan nampan berisi minuman dan hidangan. Kue-kue buatan Dimitri. Kue ini enak. Puji Saskia. Itu buatan Dimitri, chef handal kepercayaan Tuan Reza, sahut Lanita. Wajah Saskia tiba-tiba meredup mendengar kata chef. Tadi pagi dia baru saja menemui mantan chef rumah Reza. Saskia tidak menyukai mantan chef tersebut. Dia mengetahui cerita tentang Evelyn dan chef itu tanpa sengaja. Dulu, apa Dimitri sungguh orang kepercayaan Tuan Reza? Apa masakannya enak? Tanya Saskia. Enak sekali, Nona. Benar Dimitri adalah salah satu orang kepercayaan Tuan Reza selain Ibu Suzana dan yang lainnya, jawab Lani. Saskia manggut-manggut. Kau sedang senggang, bukan? Tuan Reza sedang bersama mamaku. Iya, saya sedang senggang, Nona. Temani aku di sini sebentar, ya. Oh, ya, apa istri Tuan Reza suka memarahimu? Dia tampak angkuh. Lanita menggeleng. Tidak, Nona. Baguslah. Saskia kembali manggut-manggut. Maka Lanita dan Saskia terlibat percakapan seru. Keduanya mudah sekali akrab. Saskia menyukai Lanita Azalea.